Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musyarofa dengan NIM 22821330022. Perkenalkan, nama saya Humairatul Jannah dengan NIM 22821330032. Perkenalkan, nama saya Irna Mati dengan NIM 2282133047. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zata Sabrina dengan NIM 22821330048. PT El Nusa Tbk adalah perusahaan solusi layanan energi di bidang jasa hulu minyak dan gas, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjangannya. Didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Nusantara Elektronik. Awalnya perusahaan ini untuk mendukung operasional PT Pertamina, perusahaan induk, dengan memelihara peralatan dan alat komunikasi kapal minyaknya. Pada awal tahun 1970-an, perusahaan memperluas bisnisnya dengan mendirikan divisi pengolahan data seismik. Dengan pertumbuhannya, ia melakukan IPO pada Februari 2008. Pada tanggal tersebut, saham El Nusa mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar 400 per saham. PT El Nusa Tbk hadir dalam industri energi dengan kesadaran bahwa industri ini merupakan salah satu pilar utama untuk negara kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas pekerjaan kami. Salah satu upaya mengukuhkan keberadaan perusahaan, kami memposisikan diri untuk menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa energi yang terintegrasi untuk memberikan solusi total. Diiringi dengan komitmen yang kuat dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan, kontribusi perusahaan akan semakin terlihat dalam bidang industri minyak. PT El Nusa Tbk tetap fokus pada pertumbuhan bisnis dan perusahaan dengan berbagai kondisi dan tantangan yang dinamis. Kami selalu mengarahkan perusahaan untuk selalu mengedepankan prinsip total solution. Prinsip ini kami tetapkan untuk memperkuat posisi perusahaan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kami juga mengarahkan agar perusahaan selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung perkembangan perusahaan agar dapat bergerak cepat. PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau berbisnis dengan nama DSN Group adalah sebuah perusahaan argo industri. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 September 1980 dan memulai kegiatan komersial pada bulan April 1985. Kantor pusat Dharma Satya Nusantara Tbk beralamat di Gedung Sabta Mulia, Jalan Rawa Gelam, Fikaf OR 3B, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta, Indonesia. PT Dharma Satya Nusantara Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki dua unit bisnis, yaitu produk minyak kelapa sawit dan kayu. Melalui anak perusahaannya, perusahaan ini mengoperasikan sejumlah perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahan kelapa sawit dan inti sawit. Bisnis produk kayunya memproduksi bermacam-macam benda terbuat dari kayu, seperti panel penutup, pintu, dan lantai dengan konstruksi solid. Anak perusahaannya termasuk PT Dharma Agrotama Nusantara, PT Dharma Inti Sawit Nugraha, PT Swakarsa Sinar Sentosa, PT Tanjung Kreasi Parkwet Industri, dan PT Nityasa Idola. Usaha PT Dharma Satya Nusantara berawal dari industri perkayuan terpadu pada tahun 1985, lalu industri argo, kemudian industri tanaman perkebunan pada tahun 2001, dan pengolahan kelapa sawit pada tahun 2002. Dan sampai saat ini, PT Dharma Satya Nusantara Tbk semakin maju dan berkembang. Sini saya akan menjelaskan PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA. Jadi, PT DRMA adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif di Indonesia. Didirikan pada tahun 1989, perusahaan ini merupakan bagian dari Triputra Group, salah satu konglomerasi besar di Indonesia.
DRMA melayani kebutuhan industri otomotif dengan memproduksi berbagai komponen kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan komersial. Perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode saham DRMA. Sebagai produsen komponen otomotif, DRMA menawarkan produk seperti rangka, komponen suspensi, dan bagian presisi untuk kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 4, perusahaan memproduksi komponen sasis, bodi, serta suku cadang presisi lainnya. Selain itu, DRMA juga memasok komponen untuk kendaraan komersial, menjadikannya mitra strategis bagi banyak merek otomotif besar seperti Toyota, Honda, Daihatsu, dan Yamaha. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi modern yang mendukung proses manufaktur, termasuk metal stamping, welding, dan machining. Dengan teknologi canggih dan kapasitas produksi yang besar, DRMA terus berupaya memberikan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun internasional. Lalu, tanggal IPO atau Initial Public Offering PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA adalah 20 Desember 2021. Pada tanggal tersebut, saham ELSA mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan harga penawaran perdana sebesar 500 per saham. Magic Formula Investing adalah strategi yang diperkenalkan oleh George Greenblatt untuk membantu investor memilih saham perusahaan berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Strategi ini fokus pada mencari perusahaan yang memiliki keuntungan besar dari bisnisnya, tetapi sedang dihargai rendah oleh pasar. Dengan cara ini, investor dapat membeli saham perusahaan yang dianggap undervalued namun memiliki prospek jangka panjang yang baik. ROC adalah salah satu indikator analisis fundamental kinerja keuangan yang penting karena dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya modal yang dimilikinya. Semakin tinggi ROC, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus ROC adalah EBIT dibagi capital employed atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal yang digunakan. Dalam rumus ini, ROC dihitung sebagai persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap modal yang digunakan. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modalnya. Earning yield merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara laba per saham suatu perusahaan dengan harga saham perusahaan. Earning yield memiliki rumus yaitu EBIT atau Earning Before Interest Tax dibagi dengan Enterprise Value atau nilai sebuah perusahaan. Enterprise value memiliki rumus yaitu price dikali dengan share outstanding lalu ditambah long term debt dikurangi cash. Dengan keterangan yaitu price adalah harga saham, share outstanding adalah jumlah lembar saham, LTD yaitu hutang jangka panjang, cash yaitu kas dan setara kas. Semakin tinggi nilai earning yield, maka semakin baik pula suatu perusahaan untuk menarik investor. Baik, pada video kali ini kita akan menganalisis perusahaan sektor tambang 2 yaitu PT Enosa Tbk dengan perusahaan pesaing PT Dharma Polymetal Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Untuk menganalisis perusahaan tersebut dengan menggunakan analisis Magic Formula Greenblatt, kita membutuhkan beberapa akun dari laporan keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut. Adapun akun-akun yang kita butuhkan, yang pertama ada current asset atau aktiva tetap, yang kedua ada fixed asset atau aset tetap, yang ketiga ada aset, yang keempat ada ekuitas, yang kelima ada short term liabilities atau biasa disebut dengan liabilitas jangka pendek,
Dan yang keenam ada long term liabilities atau liabilitas jangka panjang. Yang ketujuh ada EBIT atau laba sebelum pajak dan bunga. Yang kedelapan ada kas dan setara kas. Yang kesembilan ada share outstanding atau lembar saham. Yang kesepuluh ada price. Nah, untuk price sendiri bisa kita dapatkan dari web Yahoo Finance. Dan didapatkan data seperti yang terlihat di layar. Dari lampiran hasil tersebut, kita bisa lanjut ke perhitungan return on capital employed dan juga earning yield. Selanjutnya ada perhitungan dari return on capital employed dan juga earning yield, di mana rumus dari return on capital employed yaitu EBIT dibagi capital employed, sedangkan earning yield yaitu EBIT dibagi enterprise value dan didapat dari masing-masing nilai ROCE dan juga EY dari setiap perusahaan, yaitu dari perusahaan Enulsa Tbk ROCE sebesar 0,1205 dan EY sebesar 0,379 dan dari PT Dharma Polymetal Tbk sebesar 0,086 sedangkan EY-nya dengan nilai 0,117 dan PT Dharma Satya Nusantara nilai ROCE-nya sebesar 0,1314 dan nilai E-nya sebesar 19,266. Terdapat juga laporan keuangan perusahaan PT Enulsa Tbk selama 5 tahun terakhir. Aset dari PT Enulsa Tbk pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 15,85%, yaitu 4,86 triliun. Pada 2018 mengalami kenaikan 16,52% sebesar 5,66 triliun. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan 20,29% sebesar 6,81 triliun. Pada 2020 mengalami kenaikan 11,14% sebesar 7,56 triliun. Pada 2021 mengalami penurunan 4,34% sebesar 7,23 triliun. Pada 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 22,13% atau 8,84 triliun. Pada 2023 mengalami kenaikan 8,66% sebesar 9,60 triliun. Dapat disimpulkan aset pada PT Enulsa Tbk mengalami kenaikan juga penurunan yang tidak terlalu signifikan. Lalu ada hutang dari PT Enulsa Tbk pada tahun 2017 mengalami peningkatan 37,33% sebesar 1,80 triliun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan 30,70% sebesar 2,36 triliun dan pada 2019 mengalami kenaikan juga sebesar 36,96% atau 3,23 triliun. 2020 mengalami kenaikan 18,39% sebesar 3,82 triliun. Pada 2021 mengalami penurunan sebesar 9,55% atau 3,46 triliun. Pada 2022 mengalami kenaikan 36,51% atau 4,72 triliun. Pada 2023 mengalami kenaikan 9,89% atau 5,19 triliun. Dapat disimpulkan PT Enulsa Tbk belum bisa mengelola atau mengoptimalkan hutang yang ada. Selanjutnya ada modal dari PT Enulsa Tbk. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan 6,05% atau 3,05 triliun. Pada 2018 mengalami kenaikan 8,14% atau 3,30 triliun. Pada 2019 mengalami kenaikan 8,38% atau 3,58 triliun.
2020 mengalami kenaikan 4,59% atau 3,74 triliun. Pada 2021 mengalami kenaikan 0,99% atau 3,78 triliun. Pada 2022, mengalami kenaikan 8,97% atau 4,12 triliun. Pada 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,26% atau 4,42 triliun. Dapat disimpulkan bahwa PT Enulsa Tbk sangat baik dalam mengelola modal sehingga para investor tertarik dalam berinvestasi. Terdapat pula laporan keuangan perusahaan PT Dharma Polymetal Tbk selama 5 tahun terakhir. Terlihat pada aset 2018 hingga 2023 mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan dapat disimpulkan bahwa PT Dharma Polymetal Tbk cukup baik dalam mengelola asetnya. Pada hutang, PT Dharma Polymetal Tbk mengalami peningkatan yang cukup sering dari 2018 hingga 2023 yang dapat disimpulkan bahwa PT Dharma Polymetal Tbk ini kurang mengoptimalkan hutangnya. Nah, pada modal terlihat kenaikan pada 2018 hingga 2019, pada 2020 mengalami penurunan dan pada 2021 hingga 2023 mengalami kenaikan. Penurunan ini tidak terlalu berpengaruh karena hanya pada tahun 2020 sehingga PT Dharma Polymetal Tbk ini cukup baik dalam mengelola modalnya sehingga investor dapat berinvestasi di PT Dharma Polymetal Tbk. Terdapat pula laporan keuangan dari perusahaan PT Dharma Satya Nusantara Tbk selama 5 tahun terakhir. Di sini pada aset dari tahun 2017 hingga 2023 PT Dharma Satya Nusantara mengalami penurunan di 2019 dan juga 2021. Sedangkan hutang PT Dharma Satya Nusantara mengalami kenaikan pada tahun 2018, 2020 dan juga 2022 dan 2023. Sedangkan pada modal, perusahaan PT Dharma Satya Nusantara ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari 2017 hingga 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Dharma Satya Nusantara ini bagus untuk para investor dalam berinvestasi karena dapat mengelola modal dengan baik. Selanjutnya ada perhitungan margin of safety. Pada PT Enulsa Tbk mempunyai margin of safety sebesar 51%, di mana saham perusahaan Enulsa Tbk ini berada dalam kondisi bervalue, sehingga keputusan investasi yang dapat diambil adalah perusahaan tersebut sangat layak untuk diinvestasikan. Karena harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas 30%. Pada PT Dharma Polymetal Tbk mempunyai margin of safety sebesar 2%, di mana saham perusahaan PT Dharma Polymetal Tbk ini berada dalam kondisi undervalue. Keputusan investasi yang dapat kita ambil yaitu tidak layak untuk diinvestasikan karena harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah 30%. Yang terakhir ada PT Dharma Satya Nusantara dengan nilai margin of safety sebesar 26%. Saham perusahaan Dharma Satya Nusantara saat ini berada dalam kondisi undervalue. Keputusan yang bisa kita ambil, perusahaan tersebut tidak layak untuk diinvestasikan karena harga pasar saham perusahaan yang memiliki nilai margin of safety di bawah 30. Dalam hal ini, dari 3 PT tersebut, PT Enulsa Tbk masuk ke dalam 40 perusahaan, masuk dalam kategori 40 perusahaan terbaik.
terbesar dalam nilai margin of safety-nya. Dan PT Dharma Polymetal terdapat pada urutan 26. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Endosa Tbk lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan pesaing lainnya dalam sektor tambang 2, yaitu di sini kita mengambil PT Dharma Satya Nusantara dan PT Dharma Polymetal Tbk. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.